Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, ini merepotkan mengganggu dalam tugasan kita untuk masalah dilema etika atau tujukan moral kebenaran lawan kebenaran seperti itu. Gimana Pak? Sama Bapak menjadi Oh ya pernah, itu sering malah ya. Setiap tahun itu pasti ada permasalahan. Mungkin ya permasalahan anak-anak yang mungkin yang tidak mengikuti aturan, kemudian guru juga tidak mengikuti tata tertib guru. Ini permasalahan. Ya Pak, Ya, ada beberapa guru yang selama ini mau kemudian alhamdulillah kasusnya terselesaikan ya Pak ya. Alhamdulillah ya, kalau diselesaikan secara tuntas itu belum, masih ada sedikit lah permasalahan. Ya, kemudian langkah-langkah yang dilakukan coba Bapak lakukan. Ya, selama ini pertama ya dilakukan dengan pembinaan secara rapat besar, kemudian secara face-to-face dengan berbicara yang santai, dan ya yang jelas di permasalahan itu digali lah seperti itu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, biasanya yang paling efektif itu yang mana? Yang paling efektif itu yang jelas saya langsung memanggil, tapi dalam memanggil itu kita tidak langsung permasalahan yang kita tanyain, tapi kita ngomong biasa saja, cerita biasa, tidak langsung ke persoalan. Itu sedikit mungkin kita sampaikan apa keinginan kita. Dan apakah Bapak punya target tertentu atau jadwal, misal harus selesai nih dalam 1 hari gitu? Oh tidak, kami harus yang jelas perkembangan itu kita lihat pantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jadi yang mingguan, kemudian ada tidak orang yang membantu mungkin atau faktor yang bantu orang lain atau mungkin waka atau kan penting. Yang jelas di samping kami, di samping saya sendiri, karena kami juga punya tim saling sharing apa yang dilakukan, kemudian bagaimana yang dilakukan, itu sama-sama. Pertama ini yang berpengaruh itu adalah tim nih Pak. Ya, Kemudian dari ngobrol kita nih Pak, sampai penghujung kira-kira yang dari kasus itu, langkah-langkah itu dapat kami dibagikan ke kami dalam. Yang jelas di dalam menyelesaikan permasalahan itu kan, karena kita harus
bertindak secara punishment secara keras juga tidak mungkin, tapi kita dengan pendekatan emosional, kemudian kepribadiannya, selami maksud tujuan mereka itu apa untuk melakukan pekerjaan itu. Kita sentuhlah hatinya supaya mau untuk mengikuti. Terima kasih Pak atas kita kalian terima etika. Terima kasih. Saya ini Pak, maaf atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dahroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kedatangan kami di SD Nusa Bali ya Pak. Di SD Nusa Bali mengganggu aktivitas padat panjenengan. Izinkan saya, nama saya Faithul Hikmah, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur. Pada modul kami 3.1 kami mendapatkan materi tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kami ingin survei secara langsung atau belajar secara langsung dengan panjenengan selaku kepala sekolah mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau kejutan moral. Bagaimana nih Pak? Insya Allah, Terima kasih. saya bantu demi kelancaran kegiatan pendidikan di Oku Timur. Terima kasih. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi pemimpin atau kepala sekolah di SD ini, adakah kasus-kasus yang Bapak temui terkait dengan kasus dilema etika atau rujukan moral dalam pengambilan keputusan? Jadi alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih saya menjabat jadi kepala sekolah SD Negeri Nusa Bali baru sekitar 3 bulan. Semasa saya masih menjadi guru SD Nusa Bali, terima ataupun kasus-kasus seperti itu alhamdulillah sudah kami jalankan. Dan di sini di Nusa Bali ini awal yang saya temui berkenaan dengan beberapa anak yang IQ-nya kurang mampu, kemudian ada anak memang yang mampu, yang kurang mampu tadi rajin, dia bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada yang anaknya IQ-nya mampu tapi kurang rajin, kadang-kadang dia seolah-olah mengandalkan bahwa saya pintar. Oh gitu. Dan yang ketiga ada memang anak yang kurang, ya sangat kurang mampu IQ maupun dari kegiatan-kegiatan. Motivasinya rendah gitu ya Pak? Jadi dari 3 macam itu, nah saya dalam mengantisipasi mengatasinya, yang pertama anak yang mampu tapi kadang sok nyepelekan. Itu kami beri semangat supaya jangan sampai punya sifat sombong. Oke Pak. Jadi masalahnya adalah ada anak-anak yang tadi motivasinya rendah dia karena dia merasa mampu secara IQ atau kognitifnya, kemudian ternyata ada yang kognitifnya rendah atau kemampuannya rendah, ternyata dia semangatnya tinggi. Nah, ini berkaitan dengan pengambilan keputusannya nanti naik atau tidak, seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan atau mungkin langkah apa yang Bapak ambil untuk supaya bisa menyelesaikan kasus tersebut biasanya? Jadi kami dalam menyikapi mengambil keputusan kepada anak-anak yang punya masalah tersebut, pertama kami koordinasi dengan wali kelas atau guru kelas masing-masing. Tolong untuk diperhatikan, dicek anak-anak pertama memang yang kurang mampu IQ. Bagaimana setelah kita ketahui, yang pertama koordinasi dengan wali kelas, dan yang kedua kita menghadirkan orang tuanya ke sekolah. Kita kumpulkan dari beberapa anak-anak yang memang kurang mampu, nah kita berikan pengarahan bahwa kemampuan anak dalam belajar itu hanya batas ini. Nah, kami
tujuannya di rumah itu untuk diperketat cara belajarnya. Motivasi cara belajarnya. Oke, luar biasa Pak yang diambil. Dengan ada nilai kebajikannya, kasih sayang ya Pak, peduli dengan masa depan anak gitu. Kerjasama orang tua dengan pihak sekolah. Setelah kami sampaikan, itu kami menyampaikannya kurang lebih di pertengahan semester, setiap semester, sehingga anak-anak nanti menjelang ulangan itu sudah ada bahan perbaikan, sehingga nanti pada waktu kita sampaikan, nanti kalau ulangan ada perubahan dari hari-harinya, itu berarti ada perubahan, bisa nanti kita naikkan ke kelas selanjutnya seperti itu. Dan seandainya nanti sudah naik pun, kalaupun kira-kira anak-anak itu masih tidak ada perubahan, itu kita kasih motivasi, nanti akan diturunkan. Tapi batasan untuk motivasi, tapi tidak mungkin akan diturunkan. Oke, tidak mungkin akan diturunkan karena mungkin ada nilai apa ya Pak, kasih sayang, kemudian peduli, kemudian yuk kasihan. Juga kalau masa depannya gimana kalau kita tidak. Kemudian hal langkah apa tadi Bapak sudah sampaikan, bekerja dengan orang tua, kemudian dengan guru. Yang paling efektif menurut Bapak dari ketiganya itu apa Pak, yang paling efektif langkahnya yang diambil untuk mengambil keputusan itu yang paling efektif? Apakah semua atau salah satunya mungkin langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan itu? Ya, langkah yang pertama kita menyampaikan dulu dengan anak-anak memang yang berat, terus koordinasi secara individu, terus koordinasi dengan wali kelas. Nah, setelah itu kita koordinasi dengan orang tua. Setelah itu kita akomodir, kemudian melangkah di mana tindak lanjut beberapa bulan kemudian hingga sampai waktu ulangan harapannya ada perubahan, apalagi waktu semester kedua mau kenaikan kelas. Yang paling efektif itu berarti bekerja sama dengan semua pihak ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak tadi sudah sebenarnya di sini kalau sepemahaman saya tadi ada jadwal ataupun tenggang waktu tadi kan Bapak sudah sampaikan. Selalu seperti itu Pak, apakah setiap kan Bapak tadi katakan minimal setengah semester atau semester ya. Selalu seperti itu ya Pak kalau Ya, dan dijelaskan seperti itu hingga nanti persiapan waktu naik kelas. Kita istilahnya sudah bisa mengantisipasi supaya anak itu bisa naik kelas semua. Kemudian apakah ada orang yang berperan penting atau membantu penyelesaian masalah kasus ini? Mengingat di sekolah dasar atau di USB ini tidak ada guru BP, jadi kami selalu berkoordinasi pertama dengan guru kelasnya atau wali kelasnya, kemudian dari guru-guru yang lain yang kita anggap mampu untuk kerjasama dalam penyelesaian. Dan juga kami tidak lepas koordinasi dengan pengurus komite sekolah, sehingga orang tua yang di situ kemudian komite sebagai wakil orang tua juga mengetahui. Oke, juga mengetahui bahwa ada persoalan yang seperti ini. Jadi ternyata kerjasama dengan sekolah, karena di sini nggak ada guru BK ya Pak, jadi wali kelas, kemudian orang tua, bahkan komite pun dilibatkan. Oke Pak, ini kita sudah sampai di akhir penghujung sesi percakapan kita. Dari semua hal yang sudah kita bicarakan ini Pak, mungkin ada yang bisa Bapak bagi dengan kami terkait apa yang sudah disampaikan terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak ambil ini, pelajaran yang dapat diambil. Ya, pembelajaran yang kami ambil dengan langkah-langkah seperti itu. Yang pertama, apabila kenaikan kelas, ya, setelah kita berusaha seperti itu, rasanya orang tua akan merasa senang, merasa bangga dalam kenaikan kelas. Kemudian kalau dalam ujian, anak tentunya bersama orang tua juga merasa bangga bahwa anak saya bisa dapat berhasil. Tapi dengan cara-cara Dengan menerapkan tadi
ini? Karena ada yang terjadi di tempat lain, begitu nerima rapot tidak naik kelas, orang tua komplain dengan pihak sekolah. Jadi kami antisipasi Antisipasi supaya jangan sampai tidak terjadi terjadi. seperti itu. Dari sebelumnya sudah kita persiapkan, dan hikmahnya karena kembali kita manusiawi, masalah penilaian kita tidak khusus Takut gitu ya Pak. menggunakan yang IQ, Kognitifnya, tapi ada lain. kemampuan keterampilan yang lain. Oke, luar biasa Pak. Apalagi ini ada setiap tahunnya pasti ada anak yang idiot istilahnya. Ada ya Pak ya? Ya, ada yang Berkebutuhan idiot, khusus gitu ya? berkebutuhan khusus. Makanya kami membuat KKM-nya tersendiri. Kalau disamakan dengan yang umum pasti ketinggalan jauh. sampai gitu ya. Kami menyampaikan dengan anak-anak yang memang umum, mau nggak kamu seperti ini? Ya, nggak mau. Makanya jangan sampai iri. Karena itu ya apalagi sudah kelas 5, kelas 6, tetap kita kasih semangat, dan yang penting dia rajin masuk, rajin belajar, dan bisa naik kelas dan bisa lulus. Tiap tahun ada. Tiap tahun selalu ada ya Pak ya? Tahun kemarin lulus ada, tahun ini kelas 6 juga sudah ada. Iya, Tapi sampai bisa baca ya Pak? bisa. Oke, alhamdulillah. Berarti pendampingannya luar biasa. Terima kasih Bapak Dahroni atas percakapan kita. Jadi saya selaku calon guru penggerak mendapatkan pemahaman yang nyata tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih sekali lagi. Ya, Dan saya- sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang saya Amin. sampaikan, menjadi keberkahan Amin. untuk kita sebagai pendidik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam